Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Yeay, apa kabar semuanya? Harusnya selalu apa? Luar biasa. Siapa yang udah semangat beribadah? Yeay, kita semua sudah semangat untuk beribadah. Yuk, kita semua mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan juga kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, melompat untuk Tuhan, dan juga bersemangat di dalam menari untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Yuk, semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Setelah bangkit berdiri, kita mau kasih tos. Iya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati menarilah. Kalau kau senang hati menarilah. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati menarilah. Kalau kau senang hati bersoraklah haleluya. Kalau kau senang hati bersoraklah haleluya. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bersoraklah haleluya. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk, anak Victorious Kids semuanya luar biasa. Ngomong-ngomong, hari ini ada yang hatinya sedih gak ya? Enggak. Holly sedih gak hatinya? Enggak. Neftali sedih gak hatinya? Enggak. Kita semuanya bersuka cita. Ingat loh, firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Siapa yang mau tulangnya kering? Ada gak? Enggak, oleh karena itu kita harus selalu bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.
apapun yang terjadi, hati kita harus selalu bersuka cita. Harus selalu bergembira. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Nah, gitu dong. Jadi cantik, jadi ganteng. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita yang terbaik agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you forever. I worship you. Jesus, Jesus, I want to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Forever I worship you. Forever I worship you. Yes, selama-lamanya kita mau mengasihi Tuhan Yesus, selama-lamanya kita hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sudah menyertai menyertai ibadah kami ibadah kami sampai sampai pertengahan. pertengahan. Sekarang Sekarang kami mau menyiapkan menyiapkan hati kami hati kami untuk untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau mengurapi Engkau mengurapi Cici Diana Cici Diana yang akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Kami mau menjadi menjadi seperti seperti Maria Maria yang duduk duduk dengan dengan baik dengan baik mendengarkan kebenaran benar firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap kami siap untuk untuk firman Tuhan. firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Amin. Iya. Amin. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya, apalagi? salah tulisnya, Apalagi? notesnya. Ya, boleh pipis gak? Boleh. Boleh minum gak? Boleh. Boleh, tapi jangan lupa di pause dulu. Setelah semuanya selesai, kemudian di play lagi. Boleh sambil lari-larian gak? Enggak. Boleh sambil tidur-tiduran gak? Enggak. Semuanya harus apa? Duduk yang manis. Coba gimana Neftali lagunya kalau duduk manis? Gimana? Tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan.
Shalom Victorious Kids, selamat pagi. Kita jumpa kembali pagi hari ini di dalam ibadah online Victorious Kids. Gimana kabarnya semua hari ini? Coba Cici mau tanya, Victorious Kids, apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Yes, yes, yes. Papa Mama, gimana kabarnya? Selalu semangat ya. Kita harus terus semangat, kita harus terus bersukacita, kita harus terus selalu bersyukur ya. Apapun yang kita lakukan, kita selalu bersemangat. Yuk adik-adik, gak terasa kita udah masuk minggu keempat nih. Gimana coba, kita udah lihat penyertaan Tuhan ya. Dari tanggal 1 sampai sekarang sudah tanggal 24 ya. Ya, kita lihat penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Oh ya, 23 ya. 23 Agustus. Nggak terasa. Ini udah minggu keempat kita disertai sama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita belajar satu tema, yaitu chosen. Sama-sama bilang, chosen. Ci, apa artinya chosen, Ci? Chosen itu artinya dipilih. Adik-adik percaya gak kalau kita ini anak-anak pilihan Tuhan? Ya, kita udah dipilih sama Tuhan. Adik-adik tahu gak, di dalam firman Tuhan kita selalu baca berulang-ulang ada satu bangsa yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, bangsa apa namanya? Bangsa Israel. Betul, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia terpilih. Kenapa ya? Kok Allah memilihnya bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa yang lain? Bisa juga mungkin ada bangsa apa banyak ya? Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Amerika, bangsa apa lagi? Ada bangsa Jepang, bangsa Thailand. Tapi kenapa ya? Kok Allah milihnya bangsa Israel? Ya, kenapa ya begitu ya? Apa karena bangsa Israel banyak jumlahnya? Atau bangsa Israel itu lebih pintar? Atau banyak orang yang ganteng-ganteng di dalam bangsa Israel? Karena mereka tinggi, mereka bewokan, mereka putih. Atau banyak cewek-cewek cantik? Kenapa ya? Kok Tuhan milih bangsa Israel? Kenapa ya? Ya, alasannya pasti bukan yang tadi. Yuk, kita coba lihat ya. Kenapa alasan Tuhan memilih bangsa Israel? Kenapa Allah hanya memilih satu bangsa? Bangsa yang menjadi perkenanan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mau tahu gak adik-adik? Yuk, kita baca yuk di dalam firman Tuhan. Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Nah, Ulangan 7 ayat 6 sampai 9, isi firman Tuhan berkata, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?" Wah, paling kecil adik-adik. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin buat firman Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi bangsa Israel karena Dia sudah berjanji kepada nenek moyangnya. Dan Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Dia nggak memandang kita jumlahnya sedikit atau banyak, kita cantik atau tidak, kita pintar atau tidak,
Tapi pada saat Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Yuk. Allah memilih bangsa Israel menjadi papa moyangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa ya? Tuhan Yesus itu penebus dosa setiap kita. Dia penyelamat buat hidup kita. Ketika papa moyang kita, papa moyang itu keturunan-keturunan di atas kita yang jauh banget ya. Ada Adam dan Hawa. Pada saat ia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menegaskan Mesias akan datang yang akan menyelamatkan setiap kita, yang akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi itulah adik-adik alasannya kenapa Allah memilih bangsa Israel. Alasannya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bagi setiap kita untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan memilih bangsa Israel menjadi papa moyangnya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Dia lahir melalui sebuah bangsa, dan Allah memilih Israel sebagai jalur keturunannya. Ci, apa sih Ci keturunan? Keturunan itu, contoh ya, adik-adik semua punya kakek atau kungkung atau yeye ya. Nah, kungkung atau yeye itu punya anak papa kita, contoh ya, papa atau mama kita. Nah, papa dan mama kita punya anak lagi, anaknya itu kita. Nah, itu yang disebut keturunan, yaitu dari kakek, bahkan ada yang dari buyut dari sana yang memang tahu keturunannya dari awal sampai ditulis sampai akhirnya jadilah kita, ya. Itulah yang disebut keturunan. Berarti kita keturunan dari kakek kita, atau dari kungkung kita, atau dari grandpa kita, atau dari yeye kita, ya. Kita keturunan daripada mereka. Nah, adik-adik, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, status kita pun berubah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang, mati, bahkan Dia bangkit, naik ke surga untuk menyelamatkan setiap kita. Dia melakukannya untuk kita semua. Dia tidak bilang, oh, saya hanya mau menebus dosa Cidiana, saya hanya mau menebus dosa Cisisi, saya hanya mau menebus dosanya Kofran, atau saya hanya mau menebus dosanya Ciherliati, dan saya hanya mau menebus dosanya Cimejen. Enggak. Tapi pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia dan Dia mati di atas kayu salib, Dia menebus dosa semua umat manusia, ya. Jadi yang disebut umat pilihan Tuhan siapa tuh? Yaitu kita semua yang merespon, dan kita semua yang menerima kabar keselamatan. Mereka yang percaya akan karya salib Yesus itu disebut juga dengan umat pilihan Tuhan. Jadi walaupun dia atau teman kita mungkin belum ke gereja, tapi pada saat kita mengabarkan firman Tuhan, dia merespon dan dia menerima kabar baik, dia bisa juga disebut umat pilihan Tuhan. Jadi setiap orang dan bahkan setiap kita, Cici percaya, anak-anak di sekolah minggu pasti sudah menerima, merespon panggilan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita bisa disebut umat pilihan Tuhan, ya. Jadi penting untuk setiap kita merespon. Penting untuk setiap kita percaya akan kabar baik bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Anak-anak percaya gak kalau Tuhan Yesus disalib buat setiap kita? Yang percaya angkat tangan. Anak-anak percaya kita bisa diselamatkan hanya karena karya Tuhan? Yang percaya angkat tangan. Yes, kita diselamatkan adik-adik bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Setiap hari kita menolong orang. Setiap hari kita selalu, contoh ya, kasih duit sama orang sehingga kita diselamatkan, sehingga kita bisa masuk surga. Bukan itu adik-adik. Tetapi kita bisa diselamatkan
hanya karena Tuhan yang terlebih dahulu melakukan karya keselamatan. Dia terlebih dahulu memanggil setiap kita. Dia terlebih dahulu yang merespon untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita cantik, bukan karena kita kuat, adik-adik. Ya, oleh karena itu adik-adik, jika kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong. Karena setiap kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih baik, kita lebih cantik, kita lebih ganteng, kita lebih bisa dibanding yang lain, bukan. Tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karya penyelamatan Tuhan yang memilih setiap kita, sehingga kita bisa diselamatkan, sehingga kita bisa percaya sama Tuhan. Dan jangan lupa, itu karena karya Roh Kudus yang ada dalam setiap kita. Nah adik-adik, pada saat kita sudah diselamatkan, jangan lupa kita harus terus meneruskan karya Tuhan Yesus. Ya, ingat gak pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang kita harus menjadikan semua bangsa murid kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengabarkan kabar baik. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil pada semua orang. Ya, jangan hanya, oh, aku udah diselamatkan, jadi ya udah cukup sampai di aku aja. Mungkin di rumah masih ada yang belum percaya sama Tuhan. Mungkin papa mama, mungkin ada nenek, kakek, kungkung, popo, grandpa, grandma, atau mungkin ada suster, ada mbak yang belum percaya sama Tuhan. Kita kabarin firman Tuhan. Bisa melalui kita membaca Alkitab, kita berperilaku baik, berkata-kata sopan. Ya, itu juga bisa kita beritakan terus Injil firman Tuhan. Dan kita terus mengerjakan karya keselamatan Tuhan di muka bumi ini. Ya, biarlah setiap kita yang diselamatkan, kita tahu tugas kita tidak berhenti sampai di diri saya, tapi kita mau impartasi ke orang lain supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, ingat gak pada saat Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang penjahat di sisi kiri dan di sisi kanannya. Penjahatnya itu yang salah satu menghujat Tuhan Yesus. Bahkan penjahatnya itu bilang, dia bilang, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, dia malah menantang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Kristus, ayo dong selamatin. Apa respon yang satu lagi adik-adik? Respon yang satu lagi, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Lalu, apa respon Tuhan? Respon Tuhan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, penjahat itu baru hari itu mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja dia. Tapi Yesus langsung menerimanya ke dalam Firdaus. Artinya, setiap kita yang percaya, kita mengaku, kita ikut kehendaknya, kita semua juga berhak atas kerajaan surga. Surga itu adalah rumah kita berikutnya setelah kita tidak ada di dunia ini. Setelah kita nanti sudah menutup mata di dunia, kita punya surga di sana yang udah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Dan kita mau gak jadi pewaris kerajaan surga? Pasti mau. Ya, kalau kita ini sudah menjadi pewaris kerajaan surga, kita ini adalah bagian dari keluarga kerajaan. Dan kita ini adalah keturunan-keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah umat pilihan. Umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak, sebagai umat pilihan Tuhan, jangan lagi terbiasa hidup di dalam dosa. Kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Kita harus memancarkan aura-auranya Tuhan. Bahwa setiap kita punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu apa aja, Ci? Yang paling gampang, milikilah buah roh di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita jangan lagi melakukan dosa yang sama. Kita tidak lagi melakukan dosa-dosa yang lama yang udah kita lupakan.
jangan kita lakukan lagi. Kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Jika sudah bilang dosa, dosa. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam, tidak ada. Namanya dosa, tetap dosa. Tidak ada namanya dosa kecil, tidak ada namanya dosa besar. Jadi setiap kita melakukan dosa, itu tetap dosa. Oleh karena itu adik-adik, bagi kita yang mungkin saat ini terbelenggu, kita pasti bisa bebas. Kita pasti bisa lepas. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang membebaskan setiap belenggu dosa kita. Tuhan Yesus yang membebaskan setiap intimidasi dosa yang ada selama ini. Dan dia akan melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa kita. Adik-adik percaya hal itu? Yes. Kalau percaya, mari kita respon dengan baik firman Tuhan ini. Bahwa kamu, saya adalah umat pilihan Allah. Coba bilang, kamu, saya adalah umat pilihan Tuhan. Yes, yes, yes. Amin. Kita udah dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau tutup firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau respon bahwa setiap kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan kami orang-orang pilihan yang mungkin gak banyak orang terpilih seperti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika Engkau telah memilih kami. Tuhan, ajar kami untuk memiliki respon yang benar terhadap setiap panggilan Tuhan. Kami mau Tuhan punya respon yang selalu Tuhan benar Tuhan, yang tidak melakukan dosa-dosa lagi, yang tidak terintimidasi oleh dosa-dosa yang lama, yang meninggalkan dosa-dosa kami yang lama. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya, bahkan kami melanjutkan setiap karya-Mu, yaitu kami memberitakan Injil lagi kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami. Kami tahu itu adalah privilege Tuhan. Itu adalah hak yang khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai. Ketemu lagi sama teman-teman. Gimana tadi? Firman Tuhannya keren banget. Kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jadi jangan merasa hidup kita tidak berharga. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Dia sudah apa? Memerdekakan kita. Ayo semuanya, kita mau bangkit berdiri lagi. Ayo tangannya di stretching dulu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Victorious Kids. Peace and joy. Iya adik-adik, nanti jangan langsung dimatikan YouTube-nya ya. Karena setelah doa berkat, kita akan melihat hasil challenge dari anak-anak Victorious Kids semuanya. Yeay. Sekarang kita mau doa tutup dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah kehidupan kami hari demi hari semakin boleh menyenangkan hati Engkau. Semakin boleh seturut dengan kehendak Engkau. Pertemukan kami di ibadah yang akan datang. Engkau juga mau memberkati sekolah kami. Engkau juga memberkati Papa, Mama, dan keluarga kami. Engkau yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau selalu berdoa untuk Jakarta dan Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus memulihkan bangsa ini sehingga Indonesia boleh kembali sehat dan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sangat baik. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan karena kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, jadilah saksi Tuhan, jadilah berkat Tuhan, jadilah alat perpanjangan Tuhan. Mari kita sambut berkat Tuhan dan kita katakan, Amin. Oke, see you next week. Happy Sunday. God bless you. Yeay, Victorious Kids. Mari kita saksikan result challenge dari teman-teman kita semuanya ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, masih di kantung badan. Tetap sedia membela Indonesia. Kita tetap sedia bela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, tangsar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana
lindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Pancasila, akulah pendukungmu. Variot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bendera merah putih, bendera tanah airku, jaga dan janji tanah airku, berkibarnya di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir Indonesia. Merdeka, hari merdeka, kita merdeka, selamat hati di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membangun Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Tanah airku tidak kulupakan, untuk selama hidupku. Biar kisahnya pergi jauh, tidak akan hilang dari kayu. Tanah yang ku cintai, ku hargai. Halo semuanya, nama Booking. Selamat hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Garuda Pancasila, aku nampak pupung. Latio mo mamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila tetap negara, rakyat dan adil makmur susah, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka,
Nusara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badai, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama haid masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap setia membela negara kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lagi dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, masak sebiji di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, masak sebiji di hurung bari-bari. Yang mana batis kutung, cipi-cipi dawang, yang mana batis kutung, cipi-cipi dawang. Cublak-cublak tuang eneng keleter, mambu ketundung udel, kaopong lera leresir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Suang ya tenggel enter, mambu ketundung gundel, pakai penglera leresir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong.
Tuhan Yesus memberkati. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.